Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Beni Muharam dalam video pembelajaran matematika peminatan. Baik Ananda, bab materi yang akan kita bahas kali ini adalah fungsi eksponensial bagian kedua. Judul materi yang akan kita bahas adalah pangkat bulat positif, negatif, dan nol. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah Ananda dapat memahami konsep pangkat bulat positif, negatif, dan nol dan membuktikan sifat-sifatnya. Ananda dapat menerapkan konsep pangkat bulat positif, negatif, dan nol dan membuktikan sifat-sifat. Kita bahas yuk. Ayo. Bilangan berpangkat bulat positif, negatif, dan nol. Bilangan yang memiliki pangkat di dalam matematika terdiri dari bilangan dengan pangkat bulat positif, bilangan asli, pangkat bulat negatif, pangkat nol, pangkat irasional, dan pangkat real. Bilangan berpangkat yang paling sering dibahas antara lain bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat nol. Agar lebih jelas, kita bahas satu persatu pengertian dan sifat-sifat dari ketiga bilangan berpangkat itu. Yuk, ayo. Bilangan berpangkat positif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat positif. Bilangan berpangkat positif memiliki sifat-sifat tertentu, di mana terdiri dari A, B, bilangan real, M, N, yang merupakan bilangan bulat positif. Sifat-sifat bilangan berpangkat positif sebagai berikut. Nah, sifat-sifat ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Yang penting kalau pangkatnya dikali, pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang, kalau di dalam kurung pangkatnya dikalikan. Kalau bentuknya seperti ini maka sama-sama dipangkatkan dia. Kemudian kalau bentuknya seperti ini sama-sama dipangkatkan. Yang ini tetap dikali, yang ini tetap dibagi. Untuk mengingat kembali, mari kita bahas contoh. Sederhanakan permasalahan berikut. Di dalam kurung 3x pangkat 2 y pangkat 2 pangkat 4 per x pangkat 3 y pangkat 7. Semua pangkatnya bentuknya bilangan bulat positif. Penyelesaian. Di dalam kurung 3x pangkat 2 y pangkat 2 pangkat 4 per x pangkat 3 y pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 1 kali 4 X pangkat 2 kali 4 Y pangkat 2 kali 4 per X pangkat 3
Y pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 1 kali 4, 4. X pangkat 2 kali 4, 8. Y pangkat 2 kali 4, 8. Per X pangkat 3, Y pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 4. X pangkat, karena dibagi pangkatnya dikurang, pangkat 8 kurang 3. Y pangkat 8, karena dibagi pangkat dikurang, Y pangkat 8 kurang 7 sama dengan 81. X pangkat 5 dari X pangkat 8 kurang 3. Y pangkat 8 kurang 7 sama dengan Y pangkat 1 yang tidak ditulis. Ingat Ananda, tidak semua bilangan berpangkat bernilai positif. Beberapa pangkat adalah bilangan bulat negatif. Untuk bilangan berpangkat negatif berlaku sifat sebagai berikut. Jika A elemen real, A tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat negatif, maka A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Bilangan pokok A, ini bilangan pokok, negatif N, N pangkat negatif, menjadi 1 per A pangkat N. N menjadi pangkat positif. Dari pangkat negatif sama dengan ditambah 1 per, maka N-nya menjadi pangkat positif. Contoh, nyatakan dengan pangkat negatif bilangan berpangkat berikut. Nah, nyatakan dengan pangkat negatif bilangan berpangkat berikut. Semua letak di soal berikut ini adalah pangkatnya positif. 1 per X pangkat 2, Y pangkat 5, P pangkat 3, Q pangkat 5. Penyelesaian 1 per X pangkat 2, Y pangkat 5. Walaupun posisinya sebagai penyebut, tapi pangkatnya positif, sama dengan dihilangkan 1 pernya, pangkatnya ini naik di atas, X pangkat min 2, Y pangkat min 5. Dari pangkat positif menjadi pangkat negatif. P pangkat 3, Q pangkat 5 sama dengan 1 per P pangkat min 3 dikali 1 per Q pangkat min 5 sama dengan 1 per P pangkat min 3 Q pangkat min 5. Ananda, selain bilangan berpangkat positif dan bilangan negatif, dalam matematika juga ada bilangan berpangkat 0. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa A pangkat N per A pangkat N sama dengan 1. Berdasarkan sifat pembagian bilangan berpangkat positif, dapat diperoleh A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat, karena dibagi pangkat dikurang, N kurang N sama dengan A pangkat 0. Maka A pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga sifat untuk bilangan berpangkat 0 adalah jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Supaya lebih jelas, mari kita kerjakan contoh soal bilangan berpangkat 0 berikut. Sederhanakanlah bilangan berpangkat berikut. 5 dikali di dalam kurung X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 kali di dalam kurung X pangkat 2 kurang Y pangkat 2
pangkat 0. Penyelesaian. Ini soalnya. Perhatikan soal berikut. 5 kali di dalam kurung X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 kali di dalam kurung X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 pangkat 0. Yang dipangkatkan 0 adalah yang ini. Jadi sama dengan 5 kali di dalam kurung X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 kali 1. Ingat tadi A pangkat 0 sama dengan 1. X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi di sini dikali 1. Sama dengan, karena dikali 1 di sini 5 kali di dalam kurung X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 dengan X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 tidak sama dengan 0. Ya, demikianlah pembahasan kita Ananda. Tugas pembelajaran kali ini adalah sederhanakan dan tulislah tanpa pangkat negatif 3 kali A pangkat min 2. Ini masih negatif pangkatnya. Tulis tanpa pangkat negatif. Kemudian soal berikutnya, jika X sama dengan min 4 dan Y sama dengan 5, hitunglah X pangkat min 2. Soal diambil dari LKS Matematika 10 tugas mandiri nomor 4A dan 5A pada halaman 6. Silakan Anda cek di buku LKS Anda. Tulislah pada kertas lembar dengan menuliskan nomor absen, nama lengkap, dan kelas, kemudian diupload seperti biasa pada link berikut ini. Nah, ketika ada jadwal ke sekolah, maka tugas berikutnya adalah sederhanakan dan tulislah tanpa pangkat negatif 3 X pangkat min 2 X pangkat min 6. Jika X sama dengan min 4 dan Y sama dengan 5, hitunglah 3Y pangkat min 2 X pangkat 3. Dua soal ini yang berbeda ya. Soal diambil dari LKS Matematika 10 tugas mandiri nomor 4B dan 5B pada halaman 6. Tulislah pada kertas lembar dengan menuliskan nomor absen, nama lengkap, dan kelas, dan dikumpulkan pada waktu ada jadwal ke sekolah. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa tugasnya selesai. Stay at home. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.